نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat petunjuk hidayah Islam dan hidayah iman, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita salat Jumat, fardu Jumat di tempat yang sangat mulia ini. Salawat dan salam mari kita perbanyak kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya dan kepada para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini adalah tanggal 1 Oktober yang mana kita peringati sebagai Hari Pancasila atau Hari Kesaktian Pancasila. Yang sebelumnya kita melihat dan kita sudah tahu dalam sejarah bagaimana masalah komunis ataupun PKI, pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Ini harus kita cermati dalam sebagai seorang muslim ataupun mukmin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Supaya apa? Supaya kejadian ini tidak terulang kembali. Kekejaman Partai Komunis Indonesia merongrong negara Kesatuan Republik Indonesia ini jangan sampai terulang kembali. Mereka mau merubah yang namanya Pancasila. Sedangkan kita tahu Pancasila ini adalah tuntunan ataupun dasar negara kita, yang mana Pancasila ini sudah diikrarkan oleh para pejuang muslim, para syuhada muslim. Inilah sebuah tatanan hidup kita, yaitu yang namanya Pancasila. Di bawah jelas ya, di bawah kitab suci Al-Qur'an, ini yang harus kita perhatikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pancasila adalah hadiah terbesar dari umat Islam. Nah, ini satu poinnya yang harus kita camkan. Pancasila adalah hadiah terbesar dari umat Islam. Kenapa demikian? Karena pada waktu perumusan Pancasila ini, umat Islam yang pada waktu itu mayoritas di badan yang namanya BPUPKI ataupun PPKI, mereka telah merumuskan yang namanya Piagam Jakarta. Tetapi untuk melihat persatuan Indonesia, karena Indonesia walaupun mayoritas umat Islam, ada juga dari kawan-kawan kita yang beragama lain. Makanya umat Islam pada waktu itu, pejuang-pejuang Islam pada waktu itu, mereka tuh legowo, menerima, sudi menghilangkan beberapa kata dalam Piagam Jakarta. Maka jadilah sekarang Pancasila yang kita ketahui. Inilah hadiah terbesar umat Islam. Jangan sampai ada orang-orang yang ingin menjauhkan umat Islam dari Pancasila. Dan juga jangan sampai ada juga
Sekelompok kita umat Islam sampai sekarang belum menerima Pancasila. Nah, ini kedua hal ini yang harus kita bisa perhatikan. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pancasila itu adalah ruhnya agama. Agama itu adalah ruhnya Pancasila. Kenapa demikian? Karena kita perhatikan sila pertama jelas, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Al-Quran, dalam agama kita, Allah jelas menyebutkan dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ketuhanan yang Maha Esa, Esa itu tunggal. Qul huwallahu ahad. Katakanlah ya Muhammad, katakanlah wahai umat Islam yang mengaku Islam, Wallahu ahad. Allah itu adalah Esa. Tuhan yang Esa yang tidak boleh dipersekutukan di dalam beribadah menyembahnya. Nah, ini ruhnya. Ruhnya itu agama. Khususnya agama Islam. Yang bagaimanapun Pancasila itu tidak bakal sesuai dengan yang namanya paham komunis. Bagaimanapun Pancasila itu tidak akan sesuai yang namanya paham-paham sekuler. Paham-paham liberal. Paham-paham pluralisme dan sebagainya. Karena bagaimanapun itu tadi yang khotib kuatkan, ingatkan bahwa Pancasila ini adalah ruhnya agama Islam, ruhnya agama yang tertuang di dalam akidah. Akidah kita sebagai seorang mukmin, akidah kita sebagai seorang muslim. Qul huwallahu ahad. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat sekarang begitu gencarnya orang-orang yang mengaku sekuler. Apa itu sekuler? Sekuler adalah yang berusaha memisahkan agama dengan negara. Yang mereka menghendaki negara ini jangan diurus oleh agama, dipisahkan urusan negara, urusan agama, urusan pribadi, urusan keluarga. Itu tidak bisa. Karena bagaimanapun agama Islam itu bukan hanya mengurus yang kecil-kecil. Agama Islam itu bukan hanya mengurus bagaimana kita cara masuk ke dalam kamar mandi. Agama Islam bukan hanya mengurus bagaimana tata cara kita kalau mau tidur, buang air besar, buang air kecil, tidak. Agama ini adalah agama yang universal, syamilah, mengurus segala tatanan hidup kita dari hal yang kecil sampai hal yang besar, yaitu hal kenegaraan. Inilah urusan agama Islam. Kalau sempat paham-paham sekuler ini berkembang di masyarakat, ini bisa menjauhkan agama kepada Pancasila. Begitu juga paham liberalis, paham pluralisme yang baru-baru ini kita ketahui. Mereka mengatakan bahwa semua agama itu benar di mata Tuhan. Semua agama itu benar, semua agama itu sama di mata Tuhan. Karena mereka mengatakan beragama Islam, berarti mereka mengatakan semua agama itu benar di mata Allah. Ini sesuatu yang sangat fatal, sesuatu yang sangat keliru. Ini masalah akidah, bukan masalah politik. Setiap penceramah, setiap khotib harus menyampaikan ini, karena ini masalah akidah. Semua orang, walaupun agamanya beda, kalau dia berbuat baik, dia pasti akan masuk surga. Nah, ini pernyataan yang keliru. Para jamaah sekalian, ini masalah akidah yang harus kita perhatikan. Yang harus kita perhatikan, yang harus anak-anak cucu kita perhatikan, keluarga-keluarga kita perhatikan. Kalau akidah kita fatal, semua ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jelas dalam Al-Quran disebutkan, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar, agama yang diakui oleh Allah adalah agama Islam. Dengan satu ayat ini aja, itu sudah bisa mematahkan argumen mereka. Ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima segala amal perbuatannya, amal ibadahnya selama di dunia. Baik dia menyedekahkan segala hartanya di jalan kebaikan, baik dia orangnya akhlaknya baik dan sebagainya, selama dia tidak bersahadat, tidak beragama Islam, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima semua kebaikannya selama di dunia. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia termasuk orang yang merugi di hari akhirat kelak, yang akan dicampakkan ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, ini sekarang paham-paham begini banyak sekali mereka sebarkan, tidak lain adalah untuk melemahkan akidah umat Islam. Belum lagi paham-paham yang mengatakan agama adalah musuh Pancasila. Ini semuanya harus kita perhatikan. Melalui khutbah Jumat ini, pada hari ini tanggal 1 Oktober, mari kita umat Islam bersatu. Mari kita umat Islam tidak mau dipecah belah oleh orang-orang yang tidak senang dengan Islam, tidak senang dengan Pancasila. Ruh Pancasila yang ketuhanan yang Maha Esa itu ingin mereka robah. Sedangkan Pancasila Indonesia ini dimerdekakan oleh para syuhada umat Islam pada waktu itu. Inilah tanggung jawab kita. Tanggung jawab bukan hanya kepada dai, tanggung jawab bukan hanya kepada para khatib, tetapi kita semua, pribadi kita yang mengaku Islam, yang mengaku Allah Tuhan kita, Muhammad Rasulullah SAW, Nabi kita, Al-Quran, kitab kita. Negara Indonesia ini harus kita pertahankan. NKRI ini harus kita pertahankan yang sesuai dengan roh keislaman dan keimanan kita. Mudah-mudahan dengan khutbah ini yang singkat ini bisa menjadi pencerah buat kita, insya Allah nanti buat anak-anak kita juga, buat cucu-cucu kita juga, supaya mereka itu mengerti akan sejarah negara kita yang tercinta ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga, alinea ketiga yang sering kita baca, yang sering kita dengarkan, yang berbunyi berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan didorong oleh keinginan dan luhur dan seterusnya. Isinya ada kata-kata berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pejuang-pejuang umat Islam pada waktu itu, yang mereka berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, mereka tahu mereka tidak mempunyai apa-apa. Dengan senjata yang cuma seadanya bisa merdeka. Maka dengan itu mereka mencantumkan di konstituante kita itu, di undang-undang dasar kita itu, kata-kata berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Inilah bukti bahwa negara kita ini
Pancasila kita ini adalah ruhnya agama, yaitu agama Islam. Yang mana tanda syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita kemerdekaan adalah kita tetap menjunjung tinggi agama kita, melaksanakan segala perintah Allah, mengikuti segala aturan Allah yang tertuang dalam Al-Quran dan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya negara kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ayat yang sering kita dengar juga, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya suatu negeri beriman dan bertakwa, Allah menjamin, karena Allah yang memberikan kemerdekaan kepada kita, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Niscaya kami akan berikan keberkahan dari atas langit dan dari bawah bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kita khawatir kalau para pemimpin-pemimpin kita, penguasa-penguasa kita mendustakan ayat-ayat Allah. Sudah jelas dikatakan inna dina indallahil Islam, masih mereka putar balikkan itu ayat. Sudah jelas Allah katakan wa may yabtaghi ghairal islami dina, dan seterusnya yang tadi khatib bacakan. Mereka terus mencari pembenaran dengan akal-akal mereka. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kita khawatir Allah akan memberikan kepada kita musibah, azab yang tidak ada putus-putusnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.